Perkenalkan, saya Putu Sugiartini, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan metode pelajaran inquiry yang tersedia pada mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Yang pertama itu metode inquiry. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari metode inquiry. Metode inquiry ini berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai proses bertanya untuk mencari tahu sebuah jawaban sebagai pertanyaan yang telah diajukan mengenai pertanyaan ilmiah. Nah, apa sih itu pertanyaan ilmiah? Pertanyaan ilmiah merupakan pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Nah, dengan kata lain ini, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh serta mendapatkan sebuah pertanyaan melalui observasi maupun eksperimen untuk mencari jawaban dan makna atas apa yang telah dipertanyakan. Untuk lebih jelasnya mengenai metode inquiry ini, metode inquiry merupakan metode yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih belajar sendiri serta mengembangkan kreativitas dalam memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Nah, tadi itu merupakan hakikat atau pengertian dari metode inquiry. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan metode inquiry. Ada 3 tingkatan metode inquiry berdasarkan variasi bentuk keterlibatan dan juga intensitas para siswa. Yang pertama, ada inquiry tingkat pertama. Inquiry ini di mana masalah dikemukakan oleh guru, kemudian siswa mencari tahu jawabannya sendiri. Dan tipe inquiry ini juga tergolong tipe inquiry pembimbing. Nah, selanjutnya ada tipe inquiry bebas, di mana menurut Oliver Hoyo dan juga Bonster, tipe inquiry bebas ini juga termasuk tipe inquiry tingkat kedua dan juga tingkat ketiga. Nah, dalam inquiry bebas ini, siswa difasilitasi untuk mengidentifikasi sebuah masalah dan juga merancang proses sebuah penyelidikan. Nah, itu tadi tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode inquiry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran inquiry. Apa saja sih itu konsep dasar strategi pembelajaran inquiry? Simak terus video berikut. Apa sih itu konsep dasar strategi pembelajaran inquiry? Strategi pembelajaran inquiry pada konsep ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari serta menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya tahun 2000. Nah, menurut saya sendiri bahwa strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri utama. Ciri utamanya diantaranya yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari serta menemukan. Artinya, strategi ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk mencari serta menemukan jawabannya sendiri yang bersifat sudah pasti dari suatu yang sudah dipertanyakan. Nah, ciri yang kedua yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry tersebut, yaitu tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan juga kritis dari para siswanya sendiri. Selanjutnya, dari konsep-konsep kita beralih ke prinsip-prinsip penggunaan inquiry. Ada beberapa jenis prinsip-prinsip penggunaan yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode inquiry ini. Yang dimana menurut Sanjaya itu prinsipnya ada berorientasi, yang kedua ada prinsip interaksi proses, dan yang ketiga ada prinsip bertanya,
Dan yang keempat ada prinsip belajar dan juga berpikir. Dan yang terakhir ada prinsip keterbukaan. Nah, dari seluruh kelima prinsip ini, untuk para guru saat menggunakan metode inquiry harus selalu diperhatikan menurut masing-masing jenis yang telah ada. Bukan hanya prinsip, komponen inquiry pun juga ada di dalam metode pengajaran inquiry tersebut, yang dimana walaupun dalam praktiknya aplikasi metode pembelajaran inquiry ini sangat beragam tergantung situasi dan juga kondisi di lingkungan sekolah. Namun dapat disebutkan bahwa pembelajaran dengan model inquiry memiliki 5 komponen yang umum, yaitu question, student engagement, cooperative interaction, performance evaluation, dan variety impact yang dikemukakan oleh Gardner pada tahun 2005. Dan yang selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran inquiry menurut Bulo dan juga Trianto pada tahun 2009 menyatakan bahwa kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan kegiatan inquiry dimulai ketika pertanyaan maupun permasalahan sudah diajukan. Untuk meyakinkan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dituliskan di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan sebuah hipotesa. Yang kedua, merumuskan hipotesa. Hipotesa di sini merupakan jawaban sementara atas pertanyaan maupun solusi permasalahan yang dapat diuji dengan data. Dan yang ketiga ada mengumpulkan data hipotesa. Digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel, matriks maupun grafik. Dan yang keempat ada analisis data dari para siswa, di mana para siswa harus mempertanggungjawabkan atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diproses. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Langkah penutup dari pembelajaran inquiry umum adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari para siswa. Untuk selanjutnya yaitu ada tahapan inquiry. Nah, menurut Sujana pada tahun 1989 menyatakan ada 5 tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran metode inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang ketiga, mencari informasi, data, dan juga fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan atau generalisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengaplikasikan kesimpulan tersebut. Nah, selanjutnya dari tahapan kita beranjak ke langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry. Langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry merupakan suatu siklus yang harus dimulai dari yang pertama observasi, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, yang keempat mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan tersebut, dan yang kelima merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat. Pokok bahasan di atas atau siklus di atas, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran dengan model inquiry adalah tahap pertama, sebelum guru mengemukakan sebuah permasalahan untuk para siswa yang akan dikerjakan oleh siswanya langsung, terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku atau tujuan yang ingin dicapai dengan model inquiry tanpa memberi informasi tentang teori, orientasi model, dana, dan juga persepsi. Dan yang kedua ada tahap
di mana guru mengajukan permasalahan atau sebuah teka-teki yang dapat menumbuhkan rasa motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya sendiri. Yang ketiga yaitu tahap di mana siswa menempatkan hipotesis atau praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut. Hipotesis yang ditetapkan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diajukan oleh guru. Yang keempat ada tahap di mana siswa mengidentifikasi hasil pendidikan maupun eksperimen untuk menjawab teka-teki atau permasalahan yang diajukan oleh guru. Dan yang kelima yaitu tahap terakhir, guru mengajak dan membimbing siswa merumuskan serta menemukan sendiri teori yang telah dibahas. Misalnya pengertian latar pada cerpen, pengertian kalimat majemuk bertingkat, dan lain-lainnya berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan dari hasil jawaban di dalam kelas. Nah, selanjutnya guru akan memberikan kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil data yang telah didapatkan oleh teman-teman. Tidak terasa saya sudah menjelaskan seluruh materi yang terdapat dalam model pembelajaran inquiry yang dimana ada hakikat, tahapan, tingkatan, komponen, dan juga lain sebagainya. Semoga dengan video yang telah saya buat ini dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan baru untuk teman-teman yang menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk semua penonton yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.